Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kembali kita bertemu di dalam kebenaran firman Allah yang kita akan pelajari bersama-sama pada pagi ini. Dan pagi ini disampaikan firman Allah dari pastori Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Anugerah Palmerah, Kota Jambi. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kekuatan Injil, kekuatan firman Allah. Dan firman Allah, Injil adalah Yesus sendiri. Amen. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Pasal yang ke-9 ayat yang ke-23, demikian firman Allah. 2, 3. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Katakan amin. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Bapak Ibu Saudara, tolong garis bawahi, karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Saudara-saudara, ini adalah pernyataan Rasul Paulus bahwa Rasul Paulus mau melakukan segala sesuatu karena Injil. Rasul Paulus mau melayani karena Injil. Rasul Paulus mau melupakan semuanya yang ada di belakangnya karena Injil. Saudara-saudara, Rasul Paulus sebelum percaya kepada Yesus, Rasul Paulus sebelum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, Rasul Paulus ini orang yang terpandang, yang dulunya namanya Saulus. Dia orang yang terpelajar, dia orang yang disegani. Rasul Paulus orang yang berkecukupan, karena dia punya jabatan Sanhedrin pada waktu itu. Luar biasa kehidupan latar belakang daripada Rasul Paulus. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, Rasul Paulus tinggalkan semua. Bukan karena kebodohan Bapak Ibu Saudara, tetapi karena Injil. Injil membuat cara pandang Rasul Paulus berubah. Injil membuat sikap hati Rasul Paulus berubah. Injil membuat pandangan jauh ke depan Rasul Paulus berubah. Injil membuat kebanggaan, keutamaan dalam hidup Rasul Paulus berubah. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, karena pengenalan akan Injil Tuhan, maka kebanggaan Rasul Paulus berubah. Dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, di situ firman Allah jelas sekali pernyataan Rasul Paulus. Di dalam suratan Filipi, mari kita dengar bersama-sama saudara-saudara. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dengar demikian firman Allah. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Apa yang dahulu
yang sebelum bertemu dengan Injil, yang merupakan keuntungan bagiku, kata Rasul Paulus terus. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sekarang kuanggap rugi. Dulu untung, sekarang rugi karena Injil. Amen. Karena Kristus. Amen. Terus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Semuanya pun, tidak lagi satu dua. Semuanya yang dia punya sebelum Injil itu kerugian. Terus. Karena pengenalan akan Kristus. Karena Yesus. pengenalan akan Kristus Yesus. Karena Injil. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan dalam pengenalan kita akan Injil itu tak ada bandingannya dengan dunia ini. Lebih mulia dari segala-galanya. Oleh sebab itu saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, jikalau engkau ada di dalam Tuhan, jikalau engkau ada di dalam Injil pada pagi hari ini, engkau sudah mendapatkan yang lebih mulia dari segala isi dunia ini. Maka bersyukurlah karena pengenalanmu akan Tuhan, karena Injil yang yang ada di dalam hatimu. Terus, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. oleh karena Kristus, oleh karena pengenalan akan Yesus, oleh karena kekuatan Injil itu, dia rela melepaskan semuanya. Yang dulunya keuntungan, yang dulunya kehormatan, yang dulunya kebanggaan, semuanya sampah. Apa kata firman Allah? Supaya aku memperoleh Kristus. Supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk memperoleh Kristus, maka kebanggaan dunia harus ditekan. Oh, supaya memperoleh Kristus, yang tertinggi bukan lagi dunia, yang terutama bukan lagi dunia. Supaya Kristus yang terutama, yang tertinggi di dalam hati saya, hati saudara semua. Saudara-saudara, sikap hati Rasul Paulus ini luar biasa. Ini harus mempunyai satu keyakinan yang kokoh. Ini harus punya satu keyakinan yang tak mudah goyah, harus teguh. Roma pasal yang pertama ayat 16, di situ Rasul Paulus katakan, aku punya keyakinan yang kokoh. Roma pasal yang pertama, saudara-saudara, ayat yang ke-16. Apa kata firman Allah di sana? Akan kekuatan Allah di dalam Injil. Mari kita dengar Roma pasal yang pertama ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini Bapak Ibu Saudaraku, yang membuat Rasul Paulus berani tinggalkan semua. Kalimat ini, keyakinan ini membuat Rasul Paulus berani berkata, semuanya kuanggap rugi, semuanya kuanggap sampah. Karena apa? Karena Rasul Paulus punya keyakinan yang kokoh. Enggak asal-asalan keyakinan Rasul Paulus. Bukan kaleng-kaleng keyakinan Rasul Paulus, apalagi kardus-kardus. Keyakinan Rasul Paulus begitu kokoh. Kita ulangi dari awal. Saya rindu sekali ketegasan ini ada pada saya, ada pada saudara, ada pada gereja Tuhan secara umum pada hari-hari ini. Ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Katakan amin, saudaraku. Amin. Ada keyakinan yang kokoh dalam Injil. Terus. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Katakan amin. Amin. Sampai di situ, saudaraku.
Karena Injillah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Ternyata kehormatan yang Rasul Saulus miliki sebelum mengenal Kristus tidak bisa menyelamatkan kehidupan Paulus. Kekayaan, kelimpahan tidak bisa menyelamatkan Rasul Paulus. Pengetahuan yang tinggi tidak bisa menyelamatkan Rasul Paulus. Yang bisa menyelamatkan Rasul Paulus adalah kekuatan Injil yang Rasul Paulus percayai dengan kokoh. Amin. Keadaan dunia sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, mencekam memang. Sehingga kita sepertinya berat menjalani hari-hari ini. Kalaupun saya dan saudara masih memiliki sesuatu hari ini, jangan kecil hati asal engkau masih mempunyai keyakinan yang kokoh, percaya yang sungguh akan Injil. Sebab Injil itulah yang akan menyelamatkan saya dan saudara. Kehidupan ini singkat, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan ini sebentar saja. Alkitab katakan, Yakobus katakan, hanya seperti uap saja. Suratan Petrus berkata, hanya seperti bunga rumput saja. Dunia tidak bisa menyelamatkan saya dan saudara. Hanya pengenalan akan Yesus. Hanya kekuatan Injil lah yang akan menyelamatkan saya dan saudara. Dengan kasih Tuhan saya sampaikan pada pagi hari ini. Jangan engkau berkecil hati. Jangan engkau merasa tak punya apa-apa. Tetapi karena engkau punya segala sesuatu yang lebih mulia dari segalanya, yaitu Injil Tuhan. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Seterusnya kehidupan Rasul Paulus menyerahkan kehidupannya untuk melayani Tuhan. Karena dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, maka dia tinggalkan semuanya. Kebanggaan dunia dia tinggalkan semuanya. Dan melayani Tuhan supaya lewat perluasan, lewat penginjilan, lewat surat-suratnya yang berisi Injil, supaya banyak orang yang percaya, supaya banyak orang yang selamat. Saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan, ternyata sesudah kita terima Injil, sesudah kita percaya akan Injil, maka Injil itu bukan hanya untuk saudara pribadi saja. Maka saya dan saudara punya satu kewajiban untuk memberitakan Injil dengan gaya hidup, dengan perkataan, dengan sikap hati, dengan cara berpikir saya dan saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari di masa krisis COVID-19 ini, di masa-masa virus corona yang merajalela ini, yang berakibat kita tidak bisa beribadah bersama-sama, bukan hanya GPD Anugerah, tetapi gereja-gereja yang lain. Mari waktunya, timing yang tepat, waktu yang tepat bagi saya dan saudara untuk melayani Tuhan dengan memberitakan Injil. Lewat media sosial saudara, lewat ketetanggaan saudara, lewat di tempat pekerjaan saudara. Mari beritakanlah Injil. Jangan lagi beritakan kedahsyatan, kengerian akan virus ini. Berhenti. Tapi beritakanlah bahwa Injil menyelamatkan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita tidak tahu sampai kapan akan virus ini berhenti. Keadaan ini pulih kapan, saya dan saudara tidak tahu. Tetapi yang kita tahu, kita ada di dalam Injil, yaitu kekuatan Allah.
yang menyelamatkan orang percaya. Sekalipun berat Bapak Ibu Saudara, sekalipun sepertinya begitu kebutuhan mendesak, saya dan saudara harus tampil sebagai pemenang, akan mempertahankan Injil, akan memperluaskan Injil. Firman Allah berkata, barang siapa menang. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 21, sebagai ayat yang terakhir di dalam perenungan firman Allah, perenungan kita akan kebenaran firman Allah di minggu ini, 17 Mei 2020 ini. Di situ dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 21. Apa kata firman Allah? Mari kita simak dan dengar baik-baik. Barang siapa menang, Barang siapa menang. Tolong dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Barang siapa menang, akan apa? Akan kuat terus dalam Injil. Sebab ketika kita kuat dalam Injil, maka ada satu oknum, satu kekuatan yang tidak suka kita kuat dalam Injil. Maka dengan segala cara, dengan segala tipu muslihat, dia mau membuat saya dan saudara goyah, bahkan lari dari Injil. Betapa banyaknya orang mau tinggalkan Injil karena dunia, karena sampah dunia yang Rasul Paulus sampaikan tadi. Makanya kita harus menang. Saudara harus menang. Katakan amin. Amin. Menang dalam apa? Kokoh di dalam Injil. Tak bisa ditawar-tawar lagi akan keberadaan, keteguhan kita di dalam Injil. Terus, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. dia yang menang itu, yang tetap kuat itu, yang tetap teguh dalam Injil itu, suatu ketika nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan Tuhan dudukkan bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri dalam tahta kemuliaan Allah. Ini tujuan hidup saya dan hidup saudara. Hidup saya dan hidup saudara dalam dunia ini bukan tujuannya kaya. Sekalipun kita rindu, kita mau jadi orang kaya. Tujuan kita hidup adalah surga. Surga. Firman Allah berkata, kewarganegaraan kita bukan dunia ini. Kita hanya lewat saja. Kita hanya seperti musafir saja di muka bumi ini. Sebentar saja sekarang. Saya mau bersaksi kepada saudara pada kesempatan ini. Ada sahabat karib saya. Dia sudah almarhum beberapa tahun yang lalu. Dia marga Peranginangin, saudaraku. Kami sekolah Alkitab sama. Baik tingkat pertama, tingkat kedua sama. Ketika dia berjuang memberitakan Injil pada waktu itu di Jakarta, ternyata dia mengidap satu penyakit. Dan Tuhan panggil dia dalam usia yang muda. Dia sudah beristri tetapi belum punya keturunan. Dia sudah dikebumikan. Mengingat peristiwa kematiannya dalam hati saya pada pagi hari ini hanya satu kalimat, hidup sementara. Ini yang Rasul Paulus pahami. Ini yang Rasul Paulus mengerti. Maka dia anggap semuanya rugi. Kebanggaan dunia yang lama dia geluti. Saya dan saudara juga demikian. Kita tak selamanya hidup di muka bumi ini. Engkau dan saya harus tahu hidup sementara di bumi ini. Tapi ada kehidupan yang kekal. Amin. Ada kehidupan surga yang mulia. Yang bisa sampai di sana hanyalah orang-orang yang menang.
Hanya orang-orang yang mampu tetap kuat di dalam Injil, yang tak mudah digoyahkan, sampai akhirnya, sampai Tuhan Allah yang punya nyawa ini berkata, mari. Saya dan saudara harus kuat. Berat hidup ini sekarang ini, tapi engkau harus kuat dalam Injil. Banyak tawaran mungkin di sana sini, tapi engkau harus kuat di dalam Injil. Sebab Injillah kekuatan Allah menyelamatkan saya dan saudara. Firman Allah berkata, barang siapa menang, maka Tuhan Yesus berjanji mendudukkan saya dan saudara bersama dengan Dia di tahta kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetaplah kuat, tetaplah teguh, jangan goyah. Suatu ketika nanti air mata ini Tuhan ubah menjadi tari-tarian. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Injil mengubah semuanya menjadi baik. God bless you. Sampai ketemu di dalam video berikutnya. Dari GPD Anugerah Palmerah, Kota Jambi, kami mengucapkan tetap kuat dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, yang mengubah cara pandang kami, yang mengubah cara berpikir kami, bahkan yang mengubah kebanggaan kami. Dunia menjadi kebanggaan mengenal akan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu terus mengubah kami. Firman-Mu terus memberikan satu pencerahan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, Injil yang benar, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan.